Salam TGCers, bersama dengan saya Pastor Joel Manalu dari GB New Life Community Garing Serpong, Tangerang, dalam acara Christ Center Live Teaching Series bekerja sama dengan TGC Network. Kita berjumpa kembali, senang bisa ada di hadapan Bapak Ibu para pecinta TGCers ini, dan kita akan sama-sama belajar kembali melihat bagaimana Injil bekerja dalam proses perubahan hidup kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana proses perubahan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena sejatinya kekristenan sangat identik dengan yang namanya perubahan. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita seadanya. Itulah sebabnya Injil yang menyelamatkan saya dan saudara, Injil yang sama juga yang akan mendampingi saudara dalam proses demi proses perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Pembacaan kita hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18, kemudian 22 sampai 25. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18, kemudian 22 sampai 25. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Galatia ini. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang berubah. Tetapi berapa banyak di antara saudara seperti saya juga yang kita ternyata gagal di dalam memproses sebuah perubahan. Biasanya kalau awal tahun kita punya resolusi-resolusi terhadap diri kita, itu menunjukkan perubahan-perubahan yang kita inginkan. Tetapi ternyata itu tidak bisa berjalan dengan mulus, atau bahkan mungkin berhenti di tengah jalan. Nah, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun kita dalam perubahan ini. Bagaimana Kristus ternyata bukan cuma membawa kita kepada keselamatan, tapi menopang dalam proses perubahan yang terjadi. Jadi memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejatinya setiap orang mendambakan suatu perubahan. Dan perubahan ini bukan cuma perubahan yang mungkin orang lihat perubahan-perubahan yang lahiriah ya. Tapi ini jauh lebih dalam dari itu yang akan kita bicarakan. Untuk menolong saya dan saudara untuk kita sama-sama berubah. Nah, karena itulah kita perlu pertama melihat seperti apa sih sifat perubahan itu. Kita perlu mengenali perubahan itu seperti apa sifatnya. Dan kalau kita melihat kepada pembacaan Alkitab yang kita sudah baca tadi, dijelaskan di sana tentang buah roh, ya. Jadi ada keinginan daging, ada keinginan roh. Bagaimana ada perubahan dari keinginan-keinginan daging, tapi berubah menjadi buah roh, keinginan-keinginan roh. Jadi dalam diri kita ini ada dua ya sistem yang bekerja, keinginan daging dan keinginan roh. Saat Anda belum jadi seorang Kristen, cuma satu sistem yang bekerja ya, keinginan daging. Tapi saat Anda jadi seorang percaya, mulai ada keinginan roh dalam diri saudara.
Tetapi kan keinginan daging tidak otomatis hilang kan. Bahkan kalau kita lihat bisa dua-duanya ada. Saat yang sama kita ingin berdoa, saat yang sama kita malas berdoa. Kan itu kadang-kadang kita jadi bingung ya. Saat yang sama kita ingin mengampuni, saat yang sama timbul kebencian. Jadi antara daging dan roh, ini seperti dua sistem yang bekerja berlawanan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa bergeser, bertumbuh, ya, bertumbuh dari keinginan daging menjadi keinginan roh, bahkan ditunjukkan dengan perkataan buah roh. Dan kalau kita melihat Alkitab itu sering sekali memakai istilah-istilah yang berhubungan dengan pertanian ya. Berakar, bertumbuh, berbuah, benih, pohon, dan lain sebagainya. Apa sih yang sedang disampaikan Alkitab kepada saya dan saudara tentang sebuah perubahan? Kenapa memakai istilah buah roh? Kenapa bukan sifat roh, saudara? Tapi kenapa buah roh? Jadi ternyata memang sifat daripada perubahan itu yang pertama, dia itu bertahap. Tidak ada buah apel yang langsung besar. Itu dimulai dari biji yang kecil. Jadi perubahan itu harus Anda pahami tidak terjadi ya, bahkan tidak terjadi real time, nggak langsung terlihat ada perubahan. Itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan kesabaran. Kita kadang-kadang nggak sabar ya lihat perubahannya. Kita maunya suami kita ke gereja 2 kali langsung berubah kan begitu kan. Sehingga kadang-kadang ada kalimat yang lucu juga. Percuma kamu ke gereja, kamu nggak berubah. Kenapa kalimat itu muncul? Karena kita mengharapkan perubahan yang seketika. Ya, ujuk-ujuk gitu kan bahasa umumnya ya. Orang bilang ujuk-ujuk berubah, tiba-tiba berubah. Nggak mungkin, saudara-saudara. Perubahan itu membutuhkan satu proses yang sangat bertahap. Makanya disebut seperti benih yang ditanam. Jadi harus sabar melihat proses daripada perubahan tersebut. Ya, dan itu juga memberikan sukacita di hati saya sebagai seorang gembala, di mana saya selalu rindu melihat perubahan di hati setiap jemaat yang kami gembalakan. Dan ternyata memang perubahannya tidak real time, dengar khotbah langsung berubah, Tapi kami percaya bahwa benih kebenaran, benih Injil yang ditabur itu adalah benih yang akan membawa perubahan. Sifatnya tentu bertahap ya. Tapi pasti butuh kesabaran. Jangan berharap pasangan saudara baru dibaptis minggu ini, terus minggu depan dia langsung berubah seperti malaikat. Itu sebuah pengharapan yang salah. Ya, itu sesuatu pengharapan yang membawa saudara kepada kekecewaan. Bisa saja ada seorang suami, istrinya mau dibaptis, terus dia bilang sama pendeta, tolong pak, 10 detik ditahan dalam kolam. Ya, dia pikir kalau dia minum air kolam baptisan berubah. Nggak bisa begitu. Sangat bertahap, sangat pelan dan butuh kesabaran. Ya, nah itu sifat yang pertama dari perubahan yang harus Anda pahami supaya saudara juga bisa memprosesnya ya, dan melihatnya dalam kehidupan saudara. Bahkan dikatakan ini adalah buah roh. Ya, kita menanam buah mangga saja, biji mangga kita yakin bisa bertumbuh kan? Makanya kita tanam kan. Kalau kita nggak yakin bertumbuh, ngapain ditanam? Ya, kita nanam biji cabai bisa bertumbuh. Nah, ini adalah buah roh. Dan kalau Anda lihat bahwa sebenarnya buah roh ini sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu kan sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya ya bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Anda bisa baca nanti di Roma pasal 5 ya. Ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kepada kita yang apa? Ayat 1 dikatakan, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi saudara dibenarkan bukan karena perbuatan ya. Karena iman kepada Kristus. Ya, tetapi kita melihat di sini bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi jika tidak ada perbuatan, tidak ada buah, pasti ada yang perlu dipertanyakan dengan keselamatan kita. Karena itulah sifat daripada perubahan itu yang berikutnya pasti berubah. Karena apa ini? Ini Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya ya, yang diberikan Tuhan
itu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa berubah. Ya, jadi sifatnya itu bertahap perubahan itu, dan juga sesuatu yang apa? Pasti. Ya. Jadi bukan mudah-mudahan berubah. Ya, tapi pasti berubah. Wow, ini luar biasa ya. Nah, itu yang menjadi sifat daripada perubahan. Tetapi kita juga perlu pelajari yang kedua, polanya seperti apa. Kenapa pola ini jadi perlu? Supaya kita juga tidak salah di dalam menghidupi perubahan tersebut. Pola perubahan oleh Roh Kudus, ya. Pola perubahan dalam Injil itu dari dalam keluar, ya. Dari dalam keluar. Jadi bukan perubahan yang dari luar, yang hanya lahiriah, tapi perubahan yang di dalam. Dan inilah yang membuat Yesus dan ahli Taurat suka debat, ya. Konflik karena orang-orang Farisi, ahli Taurat sangat konsen terhadap perubahan-perubahan lahiriah. Cuci tangan lah, ya, hari Sabat lah, semua aturan. Tapi Yesus mengatakan bahwa yang menjadikan kamu berdosa itu bukanlah karena soal cuci tangan, tidak cuci tangan. Tapi dari dalam hatimu lah dikatakan timbul segala yang jahat. Jadi perlu kita menyadari bahwa yang perlu diubah itu adalah di dalam hati kita. Perubahan perilaku itu sesuatu yang sesuatu yang sangat bisa dimanipulasi, ya, perubahan perilaku. Anda bisa marah dari rumah mau ke gereja, di depan gereja tiba-tiba berubah jadi baik. Itu sangat mudah, ya. Orang bisa di luar gereja hidupnya penuh dosa, tapi masuk dalam gereja perilakunya seperti malaikat kudus. Memodifikasi perilaku itu sangat mudah. Tetapi masalah terbesar hidup kita bukanlah pada perilaku kita sebenarnya, tapi hati kita yang berdosa. Dari dalam hati kita lah timbul dikatakan segala yang jahat. Jadi yang perlu diubah, perlu dipertobatkan itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, ya. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa hati kita itu licik, jahat, ya, suka berbohong. Nah, apa yang menjadikan kita berdosa selalu dimulai dari apa yang ada dalam hati kita. Contohnya orang marah, saya marah sama anak saya. Marah itu kan cuma dosa yang terlihat, dosa dekat. Tapi dosa jauhnya kan ada di hati saya yang diganggu sebenarnya. Anak saya nggak menghargai saya. Anak saya nggak hormat sama saya. Jadi sebenarnya masalah utamanya itu bukanlah pada perilaku anak. Betul, perilaku anak itu sesuatu yang menjadikan saya marah. Tapi bukan cuma marahnya yang perlu diubah. Saya tidak mau marah lagi. Saya mau baik, saya mau berkata benar. Tidak semudah itu untuk memproses perubahan. Karena apa? Karena yang perlu dirubah di dalam. Nanti kalau Anda bilang saya nggak mau marah lagi, diperlakukan anak dengan tidak baik, pasti marah lagi. Karena apa? Karena hati kita itulah yang menjadi apa? Pusat kehidupan. Jadi orang berubah itu ya Bapak Ibu ya bukan karena dia tahu, bukan karena dia mengerti. Kita melihat kasus-kasus korupsi di negara ini. Apakah karena mereka tidak tahu korupsi itu jahat? Tahulah pasti. Tapi apakah karena mereka tidak punya uang? Oh, mereka pejabat-pejabat yang punya uang. Jadi mereka korupsi bukan karena tidak tahu korupsi itu jahat. Jadi mereka korupsi bukan karena mereka tidak punya uang. Nah, benarlah kata Alkitab, cinta akan uang kan. Jadi manusia itu selalu digerakkan oleh apa yang dia cintai. Hati kita mencintai sesuatu, jadi kehendak kita memilih apa yang kita cintai, pikiran kita membenarkan, tubuh kita melakukan, dan ada perasaan senang di sana. Itu dalam bahasa teologi disebut ya teologi antropologi manusia ya. Jadi manusia itu berdosa bukan karena kurang pengetahuan, tapi hatinya yang mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Ya, cinta uang, makanya korupsi. Mau dikasih tahu korupsi itu jahat, korupsi itu salah, ya tetap korupsi karena apa? Cintanya belum berubah. Kenapa terjadi perselingkuhan, perzinahan? Bukan karena kita tidak tahu selingkuh dan berzina itu salah. Tetapi karena hati kita cinta. Ya, ada keinginan yang berlebihan terhadap seks, terhadap nafsu. Sehingga akhirnya apa?
hati kita cinta yang namanya seks, kehendak memilih selingkuh, pikiran membenarkan, nggak apa-apalah. Tubuh melakukan dengan berzina. Nah itulah kenapa kita harus bertobat, dan polanya bukanlah pertobatan-pertobatan luar. Bukan pertobatan-pertobatan eksternal. Tapi pertobatan apa? Hati, internal. Di dalam hati kita lah sebenarnya yang menjadi pusat dari masalah. Jadi inilah yang harus kita perlu proses. Bagaimana ya pola perubahan itu dari dalam. Terus menerus melihat kenapa saya tersinggung, kenapa saya resah, kenapa saya terikat dengan kebiasaan buruk ini, keburuk itu pasti ada di hati kita yang kita dambakan. Ya. Jadi harus bertobat dari dalam keluar, ya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam Galatia tadi dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini berbicara bagaimana pola perubahan itu menyeluruh satu rangkaiannya. Nah, dikatakan di sana kan buah roh, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh digabung jadi rujak roh, namanya berbagai jenis buah. Tapi satu buah nih, ya predikatnya satu buah, ya tetapi di dalamnya ada 9. Ya, 9 apa? 9 rasa di sana. Jadi kita tidak bisa melihatnya begini ya. Saya sudah 5, tinggal 4. Nah, saya sudah 6, tinggal 3, kan 9. Gak begitu melihatnya. Jadi satu rangkaian, satu buah, di dalamnya semuanya ada. Makanya perubahan dalam roh itu penyubahan yang apa? Menyeluruh sifatnya. Ya. Karena kita suka mendengar orang yang baik, oh dia baik orangnya, tapi kalau udah marah, waduh, ngeri. Ya. Kalau udah marah anjing gila aja kabur, kan gitu kan. Berarti apa? Satu sisi dia punya yang baik, satu sisi dia rendah dan penguasaan diri. Atau mungkin kita berkata begini, waduh itu bapak itu sabar banget loh. Kakinya udah diinjak, dia minta maaf kepada kita. Tapi orangnya pelit, medit, ya. Saya suka memakai istilah kalau orang patungan dia jadi patung gitu kan ya. Nah, apakah demikian yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Ternyata tidak. Itulah sebabnya perlu sebuah pola perubahan yang dikerjakan oleh Injil, oleh Roh Kudus. Karena kalau ini tidak dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, itu kebaikan kita aja itu ya, kita baik gitu ya. Selalu punya motif tertentu untuk diri kita. Makanya coba Anda berbuat baik, gak dibalas yang baik, Anda marah. Karena itu bukan kebaikan dari Kristus, kebaikan dari apa? Daging kita sendiri. Dan Alkitab kasih tahu kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bayangin, kebaikan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita baik, lihat, tanpa Roh Kudus, tanpa Kristus, kebaikan kita itu selalu diwarnai oleh keberdosaan kita, oleh daging. Makanya kita kalau bisa berbuat baik bisa jadi sombong. Karena apa? Kita merasa lebih baik dari yang lain. Harusnya kalau berbuat baik kan gak perlu jadi sombong kan. Jadi tapi kebaikan kita ternyata dicemari oleh daging kita yang sudah berdosa. Jadi polanya harus menyeluruh. Jadi 2 ya, dari dalam keluar dan menyeluruh. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira gampang gak ya untuk sebuah perubahan? Sebenarnya gak gampang. Bahkan mungkin sesuatu yang mustahil. Karena itulah kita memerlukan dan perlu tahu bagaimana proses perubahan itu terjadi, Bapak Ibu. Kita perlu melihat bagaimana prosesnya supaya kita akhirnya bisa melihat satu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana Injil bekerja dalam proses pembaharuan kita. Nah bagaimana prosesnya? Kita melihat di Galatia 5 ayat 24-25 tadi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Nah ini yang pertama. Menjadi milik Kristus Yesus artinya bahwa hidup kita ini sekarang menjadi milik daripada Kristus Yesus. Kata di dalam Yesus, milik Kristus, ini bicara identitas. Dan Paulus memakai kata ini 216 kali dalam surat-suratnya. Untuk menunjukkan bahwa hidup kita ini sekarang berharga karena kita ada di dalam Kristus.
hidup kita ini tidak lagi mencari kemuliaan di luar Kristus. Sebenarnya kalau kita melihat ya, kenapa kita bisa terjebak dengan perbuatan daging, terjebak dengan keinginan-keinginan daging, itu karena kita kehilangan kemuliaan Allah oleh dosa. Benar ya, dosa menjadikan kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga karena kita butuh kemuliaan, kita memakai kemuliaan-kemuliaan dunia, keinginan-keinginan daging tadi untuk menjadi kemuliaan dalam diri kita. Kita bisa memakai anak kita menjadi kemuliaan identitas kita. Anak yang mungkin berprestasi menjadi kebanggaan. Tapi semester 4, semester 5, tiba-tiba dia gak meneruskan kuliahnya, hidupnya ternyata hancur, dan kita pun ikut hancur karena kita menjadikan anak-anak itu menjadi identitas kita. Ataupun pekerjaan, ataupun yang namanya itu uang, jabatan. Kita menaruh kehidupan kita berharga karena semua itu. Itulah sebabnya kita akhirnya mengejar terus keinginan-keinginan daging, dan kita menjadi sulit berubah karena kita menjadikan identitas kita pada hal-hal yang fana itu. Tapi puji Tuhan, sekarang kita menjadi milik Kristus Yesus. Seperti saya katakan tadi, saya dan saudara yang berdosa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi yang menjadikan kita berharga dan mulia adalah apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Bukankah saudara menjadi miliknya itu terjadi karena anugerah, bukan karena saudara yang mengerjakan sesuatu sehingga karena Anda berhasil melakukannya sehingga Allah memberikan kepada saudara penghormatan ataupun mengapresiasi perbuatan saudara, bukan. Tapi saudara berharga karena apa? Karena Kristus Yesus. Ada kalimat yang mengatakan kita diterima apa adanya. Saya pikir itu kurang lengkap. Kita tidak diterima apa adanya. Kita diterima di dalam Kristus. Jadi Kristuslah yang menjadikan kita menjadi miliknya. Kita ditebus, orang yang berdosa, orang yang hancur, orang yang rusak, yang selalu menyimpang, menjadikan hal-hal yang fana di dunia ini menjadi identitas kita. Tapi sekarang kita menjadi milik Kristus Yesus. Jadi identitas saudara bukan lagi pada jabatan, bukan lagi pada anak, bukan lagi pada hubungan, bukan lagi pada pekerjaan, bukan lagi pada pelayanan, tapi pada Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk apa? Menebus kita dari kebodohan kita, dari kesia-siaan kita. Dari bagaimana kita menjadikan hal yang fana itu menjadi kemuliaan dalam hidup kita. Nah, yang kedua dikatakan menyalibkan daging. Nah, ini bagaimana kita mengidentifikasi tadi yang saya katakan ya. Apa yang ada di hati kita itu? Kenapa kita berdosa? Itu ada sesuatu yang salah di hati kita. Akar dosanya itu di hati kita. Saya kasih contoh tadi ketika anak saya suatu waktu pulang malam dan dia nggak bilang terima kasih sama saya. Saya ngamuk. Saya marah-marah sama dia. Nah, saya katakan tadi bahwa dosa yang terlihat, marah, ngamuk, maki-maki, itu kan karena ada dosa akar sebenarnya. Di hati saya ada hal yang saya jadikan berharga. Dan ketika itu tidak diberikan anak saya kepada saya menjadi marah sama dia. Kenapa? Saya ternyata menjadikan penghormatan, penerimaan, penghargaan manusia menjadi sesuatu yang penting buat saya. Jadi ketika anak saya tidak menghargai saya marah. Ya, perbuatan anak saya perlu dikoreksi. Tapi kan nggak perlu semarah yang saya tunjukkan kepada anak saya. Sampai saya mengatakan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas. Nah, sekali lagi saya harus di hati saya, oh ternyata saya menjadikan penerimaan, penghormatan, pengakuan itu menjadi sesuatu yang berharga. Dan kadang-kadang saya terjebak dalam pelayanan. Saya melayani supaya saya dihormati, saya melayani supaya orang mengakui saya khotbah supaya orang melihat khotbah saya bagus. Dan itu sesuatu yang melelahkan. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya cari, yang Anda cari, pengakuan, penghormatan, penerimaan, itu sebenarnya sudah diberikan Yesus. Jadi saya menelusuri, oh saya ternyata menjadikan penerimaan, penghormatan itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting. Bisa dikatakan menjadi berhala ya di hati saya. Nah, ketika nggak dapat, marah.
Anak saya jadi korban. Karena yang namanya penyembahan berhala itu kan ada mesbah dan ada yang dikorbankan. Ya, anak saya sering saya korbankan. Anda sering mengorbankan anak saudara, kenapa? Hanya karena Anda tidak menyadari bahwa ada hal yang perlu dipertobatkan di hati saudara. Dan saudara ketahuilah bahwa ketika kita melawan dosa, ya mengalahkan yang jahat, kita tidak perlu takut. Karena kita mengalahkan sebenarnya melawan musuh yang tidak selevel sebenarnya. Musuh yang sudah dikalahkan. Kan iblis sudah dikalahkan kan. Jadi kita melawan musuh yang sudah dikalahkan. Jadi percayalah, saudara dimampukan untuk menyalipkan daging. Telusurilah hati saudara. Kenapa tersinggung, kenapa marah, kenapa resah. Cari tahu. Dan lihatlah apa yang terakhir ini. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika kita hidup oleh roh. Saudara sekarang dan saya hidup oleh roh. Kita tadinya mati tapi karena Kristus kita dihidupkan. Dan orang yang hidup oleh roh, saudara harus mau dipimpin oleh roh. Nah, apa artinya dipimpin oleh roh? Kemana roh memimpin saudara? Nah, Roh Kudus itu salah satu tugasnya adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. Kebenaran di sini siapa? Kebenaran di sini adalah kepada Kristus. Menuntun kita kembali untuk melihat keindahan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita di kayu salib. Untuk melihat kembali keindahan Injil yang begitu indah. Saudara sebenarnya tidak layak. Saudara orang yang harusnya dimurkai Allah. Saudara yang harusnya ya mendapatkan hukum. Ya, tidak punya kemuliaan kita karena dosa. Sementara kita cari kemuliaan. Kita lupa bahwa kemuliaan itu sudah diberikan Tuhan. Yesus yang mulia rela tidak mulia supaya kita beroleh kemuliaan. Yesus yang berharga tidak berharga karena dosa kita. Dan sekarang kita menjadi berharga karena Kristus. Nah, Roh Kudus mengingatkan saya dan saudara, memimpin kita kepada apa? Melihat kembali, menuntun langkah kita untuk menjadikan Yesus, keindahannya, menjadi kemuliaan, kasihnya, menjadi kenikmatan yang terindah di dalam apa? Di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Jadi kita suka lupa apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Saya contohnya tadi mencari penerimaan, pengakuan. Bukankah penerimaan tertinggi dan pengakuan tertinggi itu adalah lewat Yesus bagi hidup saya? Sehingga saya tidak perlu, walaupun saya dihormati saya tidak jadi sombong, walaupun saya tidak dihormati saya tidak jadi hancur. Karena apa? Penerimaan, penghormatan sudah saya terima dalam Kristus Yesus. Gimana caranya? Karena kemuliaan Allah sekarang ada dalam diri saya. Lewat siapa? Kristus. Ya. Saya tidak perlu lagi mencari rasa berharga dengan menempelkan semua jabatan, pelayanan, di mana saya melayani. Karena saya berharga, karena Yesus yang sangat berharga itu ya, rela nggak ada harganya. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita, hati kita ini untuk melihat semua dambaan, semua kerinduan kita. Itu sudah ada dalam Kristus. Sehingga proses perubahan itu menjadi terjadi karena hati kita sekarang melihat, menikmati keindahan Kristus. Tadi saya katakan, seorang bisa berubah bukan karena dia tidak tahu, tapi karena hatinya mencintai sesuatu. Kalau hati kita sekarang yang tadinya cinta uang, sekarang jadi cinta Yesus. Karena kita lihat Yesus bahkan rela mati bagi kita. Kita mati-matian buat uang, tapi Yesus malah mati buat kita. Harusnya hati kita bertobat, cinta kita diubahkan. Sekarang cinta kita menjadi cinta Yesus. Ketika hati kita cinta Yesus, kehendak memilih Yesus, pikiran memilihkan Yesus, tubuh melakukan yang memuliakan bagi Tuhan. Itulah proses perubahan yang terjadi. Agustin de Hippo mengatakan begini Bapak Ibu, kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak atau berubah, tetapi apa yang dicintai dalam hati. Jadi kalau Anda mau berubah, bukanlah tekad yang utama, bukanlah usaha, tapi koreksi apa yang dicintai hati kita. Dan biarlah Roh Kudus menunjukkan keindahan Injil, keindahan salib menjadi keindahan yang lebih indah dari semua keindahan daging. Daging itu punya kenikmatan, ya, itulah sebabnya saudara harus melihat kenikmatan Injil jauh lebih tinggi dari semua itu. Supaya saudara sekarang menjadi jatuh cinta kepada Injil itu, kepada Kristus. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, menuntun kita kepada keindahan salib setiap hari, keindahan Kristus setiap hari, sehingga kenikmatan Injil Kristus itu semakin menjadi cicipan yang kita terus bisa nikmati
setiap hari dalam hidup kita. Dari situlah mulai terjadi perubahan. Karena apa? Hati kita yang diubahkan. Karena apa? Melihat kemuliaan Kristus. Kita tidak lagi mencari kemuliaan dunia. Hati kita diubahkan. Sehingga kita bertobat daripada kecanduan-kecanduan akan pengakuan. Kecanduan-kecanduan akan kedagingan. Karena semua itu sudah dijawab di dalam Kristus yang menyerahkan hidupnya bagi kita orang-orang berdosa. Saya berdoa saudara bisa menikmati proses perubahan dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu bersama dengan saudara. Roh Kudusnya akan menuntun sehingga perubahan demi perubahan terlihat oleh keindahan salib dan Injil dalam hidup kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.